Ini Islam kok bisa sekeren ini? Ini terus aku mikir lagi nih, gini. Ini yang menurunkan Allah lewat Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah yang mengatur sedemikian rupa itu hadis-hadis Rasulullah kebanyakan. Terus aku gini, ini diatur. Masalah sebesar negara, kepemimpinan diatur. Masalah sekecil kencing, jalan kaki, pakai sandal bro, diatur, keluar rumah diatur. Masalah yang nggak penting, kayak berhubungan seksual suami istri, gimana cara tidur nanti suami istri, nanti gimana diatur semua, tidak ada yang miss. Bayangin, yang ngajarin seluruh ini pinternya kayak apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepinter apa, sesempurna apa? Jadi kalau masih ada yang meragukan Nabi Muhammad, tanyakan lagi, ada nggak manusia satu aja yang bisa ngajarin manusia lainnya aspek selengkap itu dan tidak ada salahnya? Setelah diteliti sama pengetahuan zaman sekarang, gak ada salahnya sama sekali. Terus kita masih mau ngomong bahwa Nabi Muhammad pembohong gitu. Dulu aku berprasangka seperti itu. Aku mau ngomong Nabi Muhammad pembohong tidak akan bertahan 1400 tahun, tidak akan bertahan. Dan semua yang diajarkannya benar. Itu kayak aku, Allahumma sholli ala Muhammad. Aku jadi semakin mencintai Nabi Muhammad. I can prove to you that Islam is the one true religion in 45 seconds. Point number one. The Quran says the word man and woman 23 times, and we have 23 pairs of chromosomes. The Quran also says the word land 13 times, the word sea 32 times, and the makeup of our earth is 71% sea and 29% land. That is crazy. Number three, it also says the word day 365 times, which is the exact calendar we use right now. And number four, it says the word month 12 times, which is the exact same calendar that we use right now. Number five, it mentions that the heavens and earths are constantly expanding. In the last 100 years, we just now found out that the universe is ever expanding. Number six, the Quran is 1400 years old. None of these things were around 1400 years ago. It was written, transcribed by an illiterate man who could not read or write. How have he been able to know any of that unless it was divine? That brings me to point number seven. Look at everything objectively. Objectively, if you look at what I just mentioned, how can you deny that Islam isn't the truth? Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam neraka itu, salah satu alasannya adalah mereka tidak mau berpikir. Makanya ketika orang-orang kafir di dalam neraka ditanya, "Kenapa kalian masuk neraka?" Mereka mengatakan apa? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Jelas ya, di dalam Al-Quran disebutkan seandainya, mereka mengatakan, orang-orang kafir dalam neraka mengatakan, seandainya saja kami mau mendengar dan menggunakan akal kami, berpikir, na'qilu, maka kami nggak akan mungkin masuk ke dalam neraka. Jadi kalau mereka mau menggunakan akal pikiran sehat mereka, digunakan untuk memikirkan kebenaran Al-Quran dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kebenaran ayat-ayat Allah dan kebenaran Islam, mereka nggak mungkin masuk neraka. Apa yang disampaikan oleh mu'alaf tadi itu sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad SAW yang buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi membuat aturan yang begitu kompleks, semuanya diatur di dalam Islam. Kalau itu bukan wahyu, nggak mungkin. Makanya di dalam Quran sudah ditegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu nggak pernah mengucapkan apapun dari keinginan dirinya sendiri. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukan Tuhan kepada dia. Makanya dulu ada orang kafir, orang-orang bebal itu mengatakan bahwa Al-Quran itu nyontek kitab-kitab terdahulu, nyontek kitabnya orang-orang Kristen misalkan. Kata mereka begitu. Kalau misalkan Al-Quran nyontek kitabnya orang Kristen, tunjukkan, dibuktikan di mana nyonteknya, ya kan? Kalau memang ada, ya di mana nyonteknya gitu kan? Kisah para nabi yang ada di dalam Quran dengan apa yang di dalam Bible itu sudah sangat jauh berbeda.
Di mana Al-Quran menceritakan para nabi dengan kemuliaan mereka, sedangkan di dalam Bible para nabi digambarkan tukang selingkuh, tukang kawin, dan lain sebagainya. Banyak itu nabi-nabi digambarkan seperti itu dalam Bible. Jadi perbedaan cerita itu sendiri tidak mungkin bisa dibuktikan bahwa Al-Quran adalah nyontek. Itu nggak mungkin. Kemudian, kalau dikatakan Quran nyontek dengan Bible, kenapa sains di dalam Al-Quran terbukti secara ilmiah, sedangkan di dalam Bible itu hampir tidak ada yang terbukti secara ilmiah? Misalkan, ketika Al-Quran menyebutkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di dalam lautan itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah lah yang membuat dua lautan bertemu tapi tidak bersatu. Seolah-olah di antara keduanya itu ada dinding yang memisahkannya. Jelas Al-Quran terbukti secara ilmiah adanya laut yang mereka itu bertemu, dua lautan bertemu tapi tidak bisa bersatu, ditemukan. Dan itu ditemukannya di abad modern, bukan di zaman Rasulullah SAW. Apalagi menuduh kalau itu hanya karangan Nabi Muhammad SAW semata. Anehnya adalah nggak mungkin kalau Nabi Muhammad akan mengarang itu, karena Nabi Muhammad lahir jauh dari lautan, ya, di daerah Arab, di Mekah, di Madinah, itu jauh dari lautan. Mungkin seumur Rasulullah SAW hidup hanya beberapa kali melihat lautan, dan nggak mungkin juga Rasulullah ketemu lautan itu. Toh lautan itu sendiri jauh dari Arab. Dari mana Rasulullah akan mengetahui tentang itu, kan gitu. Jadi sangat mustahil sekali mengatakan Rasulullah mencuri-curi berita, mendapatkan berita kemudian dikarang-karang jadi kitab suci, nggak mungkin. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan di dalam Al-Quran sudah terbukti secara ilmiah, bagaimana dengan Bible? Nah, Bible sendiri itu banyak sekali ayat-ayat yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana dunia diciptakan oleh Tuhan, ya, itu di dalam kitab Kejadian sulit sekali. Kata para ilmuwan sendiri sulit mengatakan Bible itu ilmiah kalau dilihat dalam kitab Kejadian. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, kalau menurut Bible maka itu hampir mustahil untuk dibuktikan secara ilmiah. Apalagi ada ayat di dalam Bible mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan seluruh binatang itu kan, dan mereka diberikan tanaman hijau, dedaunan hijau sebagai makanan mereka. Jadi Tuhan menciptakan ada burung-burung, ada yang berkaki 4, berkaki 2, semuanya diberikan makanan yang sama, yaitu tumbuhan hijau. Nah, pertanyaannya adalah, apa betul semua binatang itu memakan tumbuhan hijau? Masa iya singa suruh makan jerami, suruh makan daun singkong, kemudian kambing sama macan makanannya sama? Kan sudah jelas berbeda. Ayat itu sudah jelas-jelas rancu. Kan kita nggak pernah ngelihat ada orang ternak macan dikasih makan daun gori, kan? Belum pernah ada gitu kan. Kita dan nggak akan pernah mungkin ada orang ternak macan dikasih daun gori, itu nggak akan pernah mungkin. Kalau ternak kambing ya mungkin, ternak kambing dikasih makan daun gori, kita akan melihat di mana-mana sama. Tapi kalau macan dikasih daun gori kemudian dimakan, kayaknya wallahu alam sampai sekarang nggak akan pernah mungkin ada kayaknya, ya kan? Nah itulah makanya apa yang ditulis di dalam Bible itu jadi pertanyaan, bisa atau tidak dibuktikan secara ilmiah. Nah, maka jadi aneh ketika mereka mengatakan Quran nyontek Bible, tapi Quran bisa dibuktikan, Bible tidak. Ini dari mana logikanya, kan gitu. Makanya orang-orang nanti di neraka, mereka akan menyesal kenapa dulu di dunia akal mereka nggak dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.